Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kita mendapat ridho Allah Ta'ala selamat di akhir zaman, dan kemudian termasuk pada golongan yang kekal dalam surga. Namun ada banyak pula hal-hal yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga, dan bahkan mungkin menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Lalu perkara apa sajakah itu? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Inilah dia 7 perkara ini bisa jadi penghalang masuk surga. Apakah termasuk melalaikan sholat? Versi dari Magenta Islam. Memakan harta riba. Amalan penghalang masuk surga itu diantaranya yang pertama adalah memakan harta riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dari ayat ini sahabat beriman sudah sangat jelas bahwa riba akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Memakan harta anak yatim. Dalam Islam juga terlarang bagi kita untuk memakan harta anak yatim. Bahkan Allah memberikan kecaman yang luar biasa bagi mereka yang melakukannya. Apalagi anak yatim biasanya membutuhkan dukungan, bantuan, dan perlindungan lebih saat ayah atau orang tuanya telah tiada. Jika kita mengambil dan memakan hartanya, di mana harta tersebut bukanlah hak dari kita, tentu sebuah dosa yang sangat besar akan menimpa kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Gemar menggunjing. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
Sahabat beriman, gibah merupakan perbuatan yang tergolong dalam dosa besar, sebagaimana Imam Al-Qurtubi mengungkapkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, bahwasanya gibah itu sebanding dengan dosa zina, pembunuhan, dan dosa besar lainnya. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, perbuatan bergunjing lebih cepat merusak agama dibandingkan dengan penyakit yang menggerogoti tubuh. Gibah sendiri membahayakan baik bagi orang yang dibicarakan, diri sendiri, bahkan masyarakat. Tak heran jika bergunjing atau gibah menghalangi kita masuk surga. Lalu pernahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Pemimpin yang menipu rakyatnya. Seorang pemimpin adalah abdi atau pelayan bagi anggota kelompoknya, baik pemimpin perusahaan, masyarakat, keluarga, maupun negara. Dalam sebuah ungkapan dikatakan Said Al-Kam Hadimuhu, atau pemimpin sebuah kaum adalah pelayan bagi kaumnya. Karena itu mereka tidak boleh melakukan kezaliman pada orang-orang yang dipimpinnya. Semua kebijakan yang dibuatnya harus mengacu pada kepentingan yang dipimpinnya. Bila ia mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat itu, dosa besar dan azab yang pedih akan ditimpakan kepadanya. Abu Daud juga meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang diberikan urusan oleh kaum muslimin sebagai pemimpin, lalu ia mengeksploitasi kekayaan mereka, kebutuhan mereka, kesulitan mereka, dan juga kemiskinan mereka, niscaya Allah akan menghalanginya pada hari kiamat dari kekayaannya, kebutuhannya, kesulitannya, juga kemiskinannya. Berarti pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya tidak akan masuk surga, di mana kekayaan dan kebutuhan mereka akan selalu terpenuhi. Bahkan sahabat beriman, dalam hadis riwayat Muslim, Makil bin Yasar Al-Muzani mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya. Melakukan tindakan korupsi. Korupsi merupakan sebuah tindakan yang sayangnya sudah sangat umum kita dengar. Tentu saja korupsi sangat merugikan bagi orang lain, terlebih jika yang berkorupsi adalah seorang pejabat pemerintahan, sehingga merugikan seluruh rakyatnya. Agama Islam sendiri membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi, yakni rishwah atau suap, sarokah atau pencurian, algosi atau penipuan, dan juga khianat atau pengkhianatan. Meskipun istilahnya berbeda-beda, namun ketiga bentuk korupsi tersebut tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seseorang yang mati saat membawa harta korupsi, maka ia tidak mendapat jaminan atau terhalang untuk masuk ke dalam surga. Hal tersebut juga dipahami dari sabda Nabi SAW yang berarti, barang siapa berpisah ruh dari jasadnya atau mati dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga, yaitu kesombongan, gulul atau korupsi, dan juga hutang. Berlaku kikir. Sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat, sifat kikir pasti mempunyai konsekuensi yang bisa merugikan diri sendiri. Minimal ada 2 kerugian bagi orang yang kikir. Pertama, kerugian ketika di dunia, yaitu menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang dekat dan warga sekitar di mana ia tinggal. Kedua, sahabat beriman, yaitu kerugian yang diterima pada hari pembalasan kelak,
yakni orang yang kikir akan mempertanggungjawabkan keseluruhan harta kekayaannya pada hari akhir nanti. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surat Muhammad ayat 38 yang artinya, "Ingatlah kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Namun di antara kalian terdapat orang-orang yang bakhil. Siapa yang bersifat bakhil atau kikir, maka sesungguhnya ia bakhil terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah Maha Kaya dan kalian adalah orang-orang miskin." Melalaikan sholat, sahabat beriman. Ternyata memang benar, melalaikan sholat sudah pasti menjadi salah satu penyebab terhalangnya kita untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana lagi? Sholat bahkan disebut sebagai tiangnya agama dan menjadi hal pertama yang akan dipertanyakan kelak ketika hisab. Tentu bila dipertanyakan pertama saja kita sudah gagal untuk menjawabnya, maka kecil sekali kemungkinan kita untuk masuk ke dalam surga, bukan? Bahkan sholat adalah satu-satunya pembanding yang membedakan kita dengan orang kafir. Lalu jika kita tidak sholat, bisakah kita disebut dengan orang kafir juga? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surat Al-Qalam ayat 42-43 yang artinya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Maksud dari ayat ini adalah betapa manusia akan dihinakan di hari kebangkitan kelak jika mereka tidak sholat ketika mereka masih mampu untuk melakukannya. Sahabat beriman, adakah hal lain yang menghalangi umat Islam untuk masuk ke dalam surga juga? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.